Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mari kita lanjutkan pengajian kitab Al-Ajurumiyah kita, yaitu pada pembahasan kali ini pada bab af'al. Bismillahirrahmanirrahim. Babul af'ali, bab yang menjelaskan beberapa fi'il. Af'ali adalah bentuk jamak taksir dari kata fi'lun. Al-af'alu salasatun, adapun beberapa fi'il itu ada 3. Madin, yang pertama fi'il madi, wa mudhari'un, dan yang kedua fi'il mudhari, wa amrun, dan yang ketiga fi'il amr. Nahwu doroba wa yadribu wa idrib. Umpamanya kata doroba. Doroba itu contoh dari fi'il madi. Wa yadribu, yadribu itu contoh dari fi'il mudhari. Wa idrib, dan idrib itu contoh dari fi'il amr. Kemudian fal madi maftuhul akhiri abadan. Fal madi adapun fi'il madi maftuh, maka difathahkan akhiri akhirnya abadan selama-lamanya. Nah, di sini maksudnya fi'il madi difathahkan huruf akhirnya selama-lamanya. Misalnya ini kata doroba. Doroba di sini akhirnya difathahkan, dan fi'il madi di sini tidak memiliki mahal daripada i'rab. Kemudian wal amru majzumun abadan, dan adapun fi'il amr majzumun maka dijazmkan abadan selama-lamanya. Misalnya di sini kata idrib. Nah, akhir katanya di majzumun, dijazmkan, tandanya dengan sukun. Kemudian wal mudhari'u maka nafi awwalihi ihdaz zawaidil arba'i. Adapun fi'il mudhari' itu adalah fi'il yang diawali oleh salah satu huruf tambahan yang 4. Yajma'uha, mengumpulkan keempat huruf, apa qauluka, pengucapmu. Jadi apa saja huruf tambahan yang 4 itu, yaitu lafadz anaitu. Kemudian wahuwa marfu'un abadan. Wahuwa, adapun fi'il mudhari' marfu'un, itu dirofakkan abadan, selamanya. Di sini contohnya yadribu. Yadribu di sini akhirnya didomahkan, domah tandanya rofa. Kemudian hatta yadkhula, sehingga masuk, alaihi, kepada fi'il mudhari', apa yang masuk? Nasibun aw zazimun, amil nasab atau amil jazm. Jadi di sini jika fi'il mudhari' tidak kemasukan amil nasab atau jazm, maka dirofakkan selamanya. Kemudian fan nawasibu, adapun amil-amil nasab itu asyaratun, ada 10. Wahia, yaitu yang pertama amil an, walan yang kedua, wa idzan yang ketiga, wakai yang keempat, walamukai yang kelima, walamul juhudi yang keenam, wahatta yang ketujuh, wal jawabu bil fa'i yang kedelapan, wal wawi yang ke-9, wa'au yang ke-10. Nah, ini semua amil-amil nasab yang ada nadomnya. An, walan, wa idzan, wa kai, walamu kai, walamul juhudi, wa hatta, wal jawabu bil fa'i, wal wawi, wa'au. Kemudian wal jawazimu samaniyata asyara. Wal jawazimu, adapun amil jazm itu samaniyata asyara, ada 18. Wahia, adapun amil jazm itu yang pertama lam, amil lam. Walamma, amil lamma. Lam, walamma, wa alam, wa allamma, walamul amri, wad du'ai, wala fin nahyi, wad du'ai, wa in, wa ma, wa man, wa mahma, wa idma, wa ayyun, wa mata, wa ayyana, wa aina, wa anna, wa haisuma, wa kaifama,
wa idzan fis si'ri khassatan. Kemudian ini adalah tadi pembagian daripada fiil. Fiil itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada fiil madi, yang kedua ada fiil mudhari', yang ketiga adalah fiil amr. Nah, fiil madi di sini maftuhul akhiri, difathahkan akhirnya abadan selama-lamanya. Nah, di sini contohnya ada fa'ala. Nah, fa'ala di sini maftuh akhirnya di lam fiilnya difathahkan. Nasoro. Nah, nasoro di sini juga fathah, doroba fathah, fa'alat. Nah, di sini juga sama saja. Di lam fiilnya nih maftuh, difathahkan di lam fiilnya. Nah, ini taknya tak tanis, tak tambahan yang menunjukkan fiil. Nasorot. Nah, sini nasoro di lam fiilnya fathah juga, dorobat. Nah, di baknya. Nah, di sini ada pengecualian, mabni fathah, ada kalanya mabni sukun. Contohnya apabila bertemu dengan tak domir mutaharik mahal rofa. Di sini contoh katanya dorobtu. Nah, dorobtu di sini di lam fiilnya disukunkan atau di akhirnya disukunkan. Taknya di sini menunjukkan tak domir mutaharik. Mutaharik artinya berharokat. Mahal rofa. Mahal rofa di sini tu-nya di sini menjadi fa'il. Dorobtu artinya saya sudah memukul. Atau bisa juga dorobta, dorobti, dorobtuma. Nah, bisa juga. Itu apabila fi'il madi bertemu dengan tak domir maka di mabni sukun. Ada kalanya juga fi'il madi di mabni sukunkan apabila bertemu dengan nun jamak niswah. Nah, nun jamak niswah di sini menunjukkan niswah artinya perempuan. Misalnya dorobna. Ada juga apabila bertemu dengan wawu jamak maka didomahkan. Di sini misalkan contohnya dorobu. Nah, di sini di lam fiilnya didomahkan karena bertemu dengan wawu jamak. Nah, sekali lagi fiil madi ini maftuhul akhiri abadan, difathahkan akhirnya selama-lamanya apabila tidak bertemu dengan yang 3 ini. Tak domir, nun jamak niswah ataupun wawu jamak. Kemudian fiil mudhari'. Fiil mudhari' yaitu fiil yang didahului oleh huruf tambahan yang 4, yaitu anaitu, alif, nun, ya dan ta. Nah, di sini contohnya adribu. Nah, adribu didahului oleh huruf alif. Nadribu diawali dengan huruf nun. Yadribu diawali dengan huruf ya. Tadribu diawali dengan huruf ta. Kemudian fiil mudhari' itu memiliki ciri. Cirinya yaitu marfu'un abadan. Kalau sebelumnya madi itu maftuh dibaca fathah akhirnya abadan selamanya. Nah, kalau fiil mudhari' itu marfu dibaca rofa selamanya. Misalnya di sini contohnya adribu. Nah, tanda rofanya adalah dhammah. Nadribu, yadribu, tadribu. Nah, misalkan fa'ala yaf'ulu, amila ya'lamu, nasara yansuru, dan seterusnya. Kemudian di sini fiil mudhari' memiliki pengecualian jika kemasukan amil nasab atau amil jazm. Jika kemasukan amil nasab maka dia dibaca nasab. Jika kemasukan amil jazm maka dibaca jazm. Di sini contohnya yang nasab saya memakai yang lan. Sebelumnya saya sudah jelaskan amil nasab itu ada 10, yang an, lan, wa idzan, wa kai dan seterusnya. Dan di sini saya memakai yang lan. Contohnya yang sebelumnya adribu menjadi lan adriba. Tanda nasabnya adalah fathah. Yang sebelumnya nadribu menjadi lan nadriba. Yang sebelumnya yadribu menjadi lay yadriba. Kemudian jika kemasukan amil jazm maka dia dibaca jazm. Contohnya lam adrib, yang sebelumnya lan adriba menjadi lam adrib. Yang sebelumnya lan nadriba menjadi lam nadrib. Nah, tanda jazmnya adalah sukun, disukunkan.
Saya ulangi lagi. Jadi fi'il mudhari itu marfu'un abadan, dibaca rofa selamanya jika tidak kemasukan amil nasab ataupun amil jazm. Jadi jika kemasukan amil nasab maka dia dinasobkan, jika kemasukan amil jazm maka dia dijazmkan. Kemudian fi'il amr. Nah, fi'il amr di sini majzumun abadan, dijazmkan selama-lamanya. Contohnya uf'ul, idrib, i'lam. Nah, di sini tanda jazmnya itu sukun. Kul, katakanlah, kun. Fi'il amr di sini ada kalanya mabni sukun, ada kalanya mabni fathah. Mabni fathah apabila dia bertemu dengan nun taukid, baik itu nun taukid sakilah maupun nun taukid khafifah. Contohnya nun taukid sakilah adalah uf'ulanna. Nah, di sini lam fi'ilnya itu mabni fathah. Uf'ulanna. Nah, nun taukid di sini memiliki makna sungguh. Maka jika diartikan uf'ulanna artinya bersungguh-sungguhlah dalam mengerjakan, seperti itu. Nah, uf'ulan ini contoh nun taukid khafifah. Uf'ulanna nun taukid sakilah. Ada kalanya juga fi'il amr ini mabni hatfu, membuang huruf, maupun itu huruf ilat ataupun hatfu nun, membuang huruf nun. Contoh untuk membuang huruf nun itu di sini ada uf'ula. Nah, sebelumnya itu kalimatnya uf'ulani. Nah, untuk huruf ilat ada ukzu, sebelumnya ukzu. Nah, karena dia fi'il amr menjadi ukzu, membuang huruf ilat. Jadi fi'il amr ini ada kalanya mabni sukun, ada kalanya mabni fathah apabila bertemu nun taukid, ada kalanya mabni hatfu. Saya ulangi, fi'il madi ada kalanya mabni fathah, ada kalanya mabni sukun, ada kalanya mabni domah. Kemudian fi'il mudhari ada kalanya mabni domah atau marfu, ada kalanya mabni fathah, ada kalanya mabni sukun. Mabni fathah apabila bertemu amil nasab dan mabni sukun apabila bertemu dengan amil jazm. Kemudian fi'il amr majzumun abadan, mabninya sukun. Kemudian ada kalanya mabni fathah ataupun hatfu, membuangnya huruf, yaitu huruf ilat ataupun hatfu nun, membuang huruf nun. Demikian pembagian daripada fi'il. Ada kalanya fi'il madi, ada kalanya fi'il mudhari, ada kalanya fi'il amr. Jadi kalau secara makna fi'il madi itu zamannya zaman madi atau sudah dilakukan. Sedangkan fi'il mudhari itu zamannya zaman hal atau sekarang, atau zaman istiqbal, besok. Kemudian fi'il amr karena dia itu perintah, secara makna pekerjaan itu belum dilakukan, maka dia itu zamannya zaman istiqbal, akan dilakukan. Mungkin demikian pembagian dari kalimat fi'il. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.